Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Salam bahagia. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Saya Emilia Sari, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Bandar Lampung, dibimbing oleh fasilitator Ibu Sri Suhartini MPD dan pengajar praktik Ibu Elita Aprilusila SPD. Asyifa dan Aura, murid kelas 5B, pada saat pembelajaran di kelas yang berlangsung, mereka asyik mengobrol di dalam kelas. Kemudian pada saat jam istirahat, saya melakukan praktik restitusi untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Kita tulis ya kesepakatan kelas kita. Sekarang coba Nisa bacakan beberapa kesepakatan kelas yang kita buat. Silakan. Ya, ada lagi. Coba yang lain. Ya, kemudian oke, terima kasih Nisa. Syafiendo. Jika teman terjatuh, kita harus membantunya dan jangan ditertawakan. Saling memaafkan jika ada teman yang bersalah kepada kita, orang lain. Oke, terima kasih. Silakan Farel, bacakan Farel. Apalagi kesepakatan berikutnya. Menghargai sesama teman, tolong menolong sesama teman atau guru. Tidak boleh bertengkar, menghormati guru. Oke, terima kasih. Kita buat kesepakatan kelas. Tadi sudah ada teman-teman kalian yang membacakan beberapa poin kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Ibu berharap dengan adanya kesepakatan kelas ini bukan hanya ditulis tapi dijalankan dan diyakini. Bisa? Bisa. Anissa, murid kelas 5B, sudah 2 kali datang terlambat ke sekolah. Kemudian pada saat jam istirahat, saya melakukan praktik segitiga restitusi untuk dapat mencari solusi permasalahan yang dialami Anissa.
berpikir ya liburan nanti mau kemana ya. Ini juga sudah punya planning liburan berikutnya ketika membicarakan tentang peraturan sekolah kita masuk jam berapa, Nak? Jam 7. Oke, berarti Anissa terlambat. Benar? Nah, Kira-kira kenapa Anissa terlambat, Nak? tidurnya tidak tepat waktu. Tidurnya tidak tepat waktu. Kenapa tidurnya tidak tepat waktu? Mainan atau main handphone? Oke, main. Bu Emil juga suka main sampai malam. Tapi kalau memang besoknya sekolah, berarti kalau tidak siang kan berarti harus tidurnya lebih awal. Oke, kira-kira keyakinan kelas apa sih yang sudah Anissa langgar, Nak? Tidak menghargai waktu. Tidak menghargai waktu, seperti keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Kira-kira untuk memperbaiki ini Anissa harus bagaimana sih, Nak? Tidur tepat waktu, kemudian main handphone ya sampai malam, kemudian apa lagi? Kira-kira Anissa akan melaksanakan yang Anissa sampaikan tadi kapan? Mulai kapan nanti? Oke, mulai besok. Ya, mudah-mudahan dengan perubahan yang Anissa lakukan, Anissa bisa besok tidak terlambat lagi ya, Nak. Ya sudah, sekarang Anissa boleh masuk kelas lagi. Terima kasih ya, Bu. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Naula Zulia Arsanda. Saya Asyifa Hairunisa. Kami merasa senang sudah mempraktikkan segitiga restitusi. Kami jadi menyadari bahwa pentingnya untuk menghargai orang lain. Terima kasih Bu Emi. Tepuk wow hebat ya, gitu. Tepuk wow hebat. Wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Wow. Saya. Tepuk wow hebat. Wow, hebat. Wow, hebat, hebat. Wow. Sekali lagi. Wow, hebat. Wow, hebat, hebat. Wow. Baik, ibu-ibu ya di sini bapaknya nggak ada. Di sini saya ingin menyampaikan modul 1.4
yang saya dapatkan ketika pendidikan guru penggerak. Kenapa saya seminarkan di sini? Karena memang saya rasa selain itu berguna untuk saya dan itu memang harus ditularkan ke Bapak Ibu, dan ini saya rasa ini sangat penting kita butuhkan di sekolah. Oke, di sini yang akan saya seminarkan adalah modul 1.4 budaya positif. Oke, di sini makna disiplin positif. Lanjut. Oke, murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, kenapa itu penting? Sebagai pendidik, tugas kita adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Oke, jadi kenapa kita ingin menumbuhkan disiplin positif? Nah, disiplin positif itu yang kita harapkan bukan karena disuruh, bukan karena diperintah, tapi anak itu punya motivasi dalam dirinya sendiri. Oh, saya harus disiplin. Apa sih 3 motivasi perilaku manusia? Jadi 3 motivasi perilaku manusia yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Oke, menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Jadi apa sih, ada 3 alasan orang melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sering kita alami ya untuk anak-anak. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oh, saya mau melakukan itu karena saya dapat reward. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang kita ingin anak itu punya motivasi itu dari yang ketiga. Alasan yang ketiga. Jadi, bukan karena menghindari hukuman, bukan karena mendapatkan penghargaan, tapi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi, tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Lanjut. Oke, yang kedua, keyakinan kelas. Lanjut. Kenapa perlu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu kan dibuat bukan dari si anak, ya kan? Kalau peraturan berarti yang buat siapa? Gurunya, sekolah, bukan dari anak. Tapi kalau keyakinan kelas, berarti keyakinan hal yang memang harus diyakini kelas itu. Jadi pasti ada kesepakatan, entah itu dari murid atau dari guru. Jadi benar-benar yakin nih, saya harus melakukan ini tanpa itu disuruh, tanpa diperintah. Mereka menjalankan keyakinan kelas yang dibuat. Lanjut. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, belonging, power, survival, fun, and freedom. Apa sih Bu Emily itu ngomong bahasa Inggris? Ya. Manusia itu ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu keinginan kita, satu kebutuhan kita. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Kemudian cinta kasih. Semua orang kebutuhan dasarnya butuhkan kasih sayang. Kemudian kebebasan, kemudian kesenangan, dan yang terakhir adalah kekuasaan atau power. Jadi ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh, anak itu main di dalam kelas, main game atau ngobrol. Berarti kan main game atau ngobrol itu memenuhi kebutuhan dasar. Secara tidak langsung dia memenuhi kebutuhan dasar dia, yaitu apa? Kesenangan, ya kan? Karena dia melanggar, tapi sebenarnya secara tidak langsung dia memenuhi kebutuhan dasar dia. Salah satunya adalah fun atau kesenangan dia. Lanjut. Oke, 5 posisi kontrol. Posisi kontrol di sini adalah posisi kita sebagai seorang guru. Jadi ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama, posisi penghukum.
Di sini saya benar-benar sadar ketika membaca modul ini, wow, ternyata saya ini ada di posisi mana. Yang kedua, posisi sebagai pembuat teman. Kemudian ada pembuat orang merasa bersalah. Kemudian ada pemantau, dan yang terakhir yang sebenarnya tujuan dari seluruh guru, seluruh orang tua, bukan hanya guru, diharapkan untuk menjadi posisi mentor atau manajer. Kalau posisi penghukum, biasanya dia menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh, ketika anak masuk, dia terlambat misalnya. Jadi kalau si penghukum berarti dia marah, langsung marah. Tapi apa sih akibat dari marahnya ini? Apakah berubah perilakunya? Belum tentu, ya kan? Kalaupun dia berubah, bukan dari kesadaran dalam diri si anak. Kemudian sebagai teman, guru posisi teman ini bisa anak itu berubah. Tapi ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, anak itu mungkin berubah karena dia merasa, oh gurunya seperti teman. Tapi ada dampak negatif, karena dia udah merasa gurunya teman, jadi tidak ada batasan, tidak ada menghormati, atau dia mau melanggar sesuatu, tidak apa, gurunya udah kayak teman sendiri. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Contohnya, ketika anak terlambat, nak, kok kamu terlambat lagi? Kamu lagi yang terlambat. Ibu ini kesel, ibu ini takut loh dimarah kepala sekolah kalau kalian itu terlambat. Jadi walaupun ngomongnya lembut, tapi dalam diri anak itu secara tidak langsung kita membuat dia merasa bersalah. Tapi bisa merubah tidak? Bisa merubah itu tidak perilaku anak itu tadi. Kemudian yang ketiga, posisi pemantau atau monitor. Kalau posisi pemantau atau monitor ini biasanya guru itu punya kesepakatan. Ada konsekuensi. Misalnya kalau datang terlambat, kalian keliling lapangan. Nah, apa kelemahannya posisi pemantau ini? Ketika tidak, kalau pemantau berarti kita harus memantau terus, ya kan, si anak yang punya masalah ini. Sedangkan kita punya tanggung jawab lain di dalam kelas. Jadi dimungkinkan bahwa posisi monitor atau pemantau ini kurang efektif karena tetap bukan dari kesadaran si anak itu sendiri untuk berubah, tapi karena dia merasa dipantau, diawasi, jadi dia harus berubah. Ketika tidak dipantau atau tidak diawasi, tidak ada perubahan. Nah, posisi terakhir, posisi yang sebenarnya diharapkan semua guru, semua orang tua, saya pribadi menjadi manajer. Posisi terakhir, posisi mentor atau manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar dapat menemukan solusi. Jadi fokusnya itu bukan pada kesalahan atau hukuman, tapi lebih ke solusi. Solusinya itu bukan dari guru. Guru hanya memancing anak cari solusi, karena kita pribadi yang tahu solusi dari masalah kita bukan orang lain sebenarnya. Yang tahu solusi dari masalah kita adalah kita sendiri. Jadi diharapkan guru untuk mencapai, berproses bersama-sama mencapai posisi yang terakhir atau si manajer ini. Nah, untuk mencapai posisi manajer ada pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan. Salah satunya adalah pendekatan segitiga restitusi. Lanjut. Apa sih restitusi itu? Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini proses kolaboratif. Kalau kolaboratif berarti bersama-sama. Kalau bersama-sama dengan siapa? Dengan anak yang punya masalah ini tadi. Jadi kita giring anak untuk cari solusi, kemudian solusi-solusinya apa saja nanti dihadirkan, kita membantu dia untuk menyelesaikan masalah. Misal anak datang terlambat, kira-kira solusinya apa? Anak itu, oh bu, saya mungkin mau hidupin alarm di kamar biar nggak bangunnya terlambat. Kemudian kalau memang alarmnya juga tidak mempan, saya bisa minta bantuan orang tua untuk membangunkan. Jadi solusi yang dihadirkan anak ini dari si anak itu sendiri sesuai dengan keadaan atau kondisi dia. Oke, lanjut. Oke. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan, karena itu dari dalam diri si anak
Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi cari apa sih yang menjadi dasar dari tindakan saya ini. Kemudian restitusi diri adalah cara paling baik, yaitu restitusi menguatkan. Kemudian restitusi fokus pada karakter. Jadi karakter anak itu seperti apa, bukan karena tindakan. Kalau tindakan biasanya berasal dari guru. Kemudian restitusi yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi harapannya apa yang saya dapatkan itu bukan hanya saya miliki sendiri, saya tularkan ke Bapak Ibu, dan itu berproses bersama-sama untuk menuju posisi terakhir tadi, posisi kontrol. Kemudian kita dalam mengambil tindakan untuk anak-anak yang bermasalah, saya rasa saya pribadi di kelas itu banyak sekali masalah yang kita temui. Nah, harapannya dengan 3 restitusi itu tadi, pendekatan restitusi itu tadi, anak yang kita perbaiki penyimpangan, pelanggaran yang mereka hadapi itu bisa tumbuh kesadaran dari diri mereka sendiri. Kemudian kenapa bisa tumbuh kesadaran dari diri mereka sendiri? Mereka yang merasakan. Kemudian ada solusi dari mereka sendiri sesuai dengan kondisi anak itu sendiri. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan.